Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana masuk? Belum masuk ya? Baik, kita mulai ya. Baik, kita mulai dari yang ini kalau tidak salah. Melanjutkan pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nah, kita kembali melanjutkan untuk pembahasan sore hari ini terkait daurah adab dan kita membahas adab dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ya, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya. Dan juga kita menggunakan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-mas'alah al-khamisah ya. Pembahasan atau masalah yang kelima atau bahasan yang kelima, al-wudu minat ta'ami al-matbukhi alladhi massathu an-naru kal khubzi wal aruzi wal jarishi wa ghairiha hal yatawaddau al insanu idza akalahu amla. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, wudu ya dari makanan yang sudah dimasak ya, yang dia tersentuh api atau dibaraskan dengan api, ya maksudnya kan ada makanan yang dia itu dimakan langsung gitu ya, dicuci doang dimakan. Ada makanan yang dia itu harus dimasak dulu dengan api gitu. Makanan yang langsung dimakan misalnya buah, ya buah. Kayak mangga misalnya kan dikupas terus bisa langsung dimakan. Kemangi misalnya ya, kemangi itu kan bisa langsung dimakan gitu ya. Nah, tapi kalau nasi ya di sini dicontohkan adalah aruz, nasi gitu. Apa bisa ya beras kemudian dibuka dari wadahnya kita beli beras yang 5 kiloan terus langsung dimakan gitu. Ya bisa ya mungkin tapi nggak normal gitu ya. Atau juga di sini roti gitu ya. Nah, roti itu juga ada prosesnya gitu. Dari tepungnya campur sama ini itu jadi adonan kemudian dipanggang gitu misalnya. Jadi ada prosesnya, dipanaskan gitu. Ada proses dipanaskan dengan api gitu ya. Atau dengan yang lainnya ya kalau sekarang intinya yang dia itu butuh pemanasan ya, butuh dipanaskan. Entah itu dengan kompor ya atau dengan yang lain gitu. Nah, apakah ketika makan makanan yang dipanaskan dengan api seperti itu ya, apakah kemudian wajib untuk berwudu ya? Wajib apa enggak nih wudu kalau setelah makan makanan seperti itu gitu. Dan di sini juga Syekh menuliskan kata al-jaris ya. Al-jaris sama ya. Al-jaris itu juga ternyata seperti ya makanan khas gitu ya Arab Saudi gitu ya. Nah, taib hal yatawaddo al-insan idza akalahu amla. Apakah seorang itu wudu kalau habis makan itu atau enggak gitu ya. Kalau yang di Indonesia mungkin yang lebih sering nasi ya, terutama biasanya eh, pas Ramadan ini nanti gitu ya. Itu biasanya ada orang yang ada dua jenis ya. Ada yang makan dulu baru sholat maghrib, ada yang sholat maghrib dulu baru makan. Maksudnya makan besar gitu ya. Ada orang yang begitu buka, gitu langsung
makan nasi gitu ya. Ada juga orang yang dia itu pas adzan maghrib makannya kurma dulu misalnya, minum air gitu ya. Nah baru setelah sholat maghrib dia makan gitu. Dan kadang di masjid juga seperti itu ya. Beda-beda setiap masjidnya gitu. Qala ba'dul ulama, maka sebagian ulama mengatakan innahu yajibu ala man akala syai'an matbukhan ala nari an yatawadda. Maka wajib ya bagi siapa saja yang makan sesuatu yang dia itu termasak di atas api itu berwudu gitu. Berarti wudunya batal. Kalau misal ada orang yang dia makan ya dari makanan yang termasak dengan api ya dipanaskan begitu, entah dibakar atau dipanggang atau dimasak pakai kompor sekarang gitu ya, maka wudunya batal dan dia wajib berwudu gitu. Ini sebagian ulama, sebagian ulama. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil wudu mimma massatin naru. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu dari apa-apa yang tersentuh oleh oleh api gitu. Itu makanan yang tersentuh oleh api. Di sini ada apa namanya tanda ya, tanda kutip ya, angka satu di sini ya terkait statement ini ya. Kita kalau kita lihat ke bawah ya, akhrajahu Muslim Kitabul Haid babul wudu ya mimma masatin nar ya rakam salah sami'ah isnain wa khamsin min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu gitu ya. Dikeluarkan ya berdasarkan hadis Imam Muslim dalam kitab haid ya bab wudu ya mimma masatin nar dari apa yang tersentuh oleh oleh api ya. Nanti jadi kalau misal ingin cari tahu hadisnya ya tentang statement ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berwudu dari apa ya yang tersentuh oleh api, ya dari makanan yang tersentuh oleh api itu atau dimasak dengan api, maka hadisnya nanti bisa dilihat di hadis riwayat Imam Muslim, ya, nomor 352, ya. Kemudian dalam kitab haid gitu ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Taib. Walakin as-sahih. Nah, tapi kemudian ya Syekh di sini menambahkan walakin as-sahih akan tetapi ya yang sahih yang benar annahu la yajib ya bahwasanya hal itu tidak wajib gitu. Kama fi hadits Jabir alladzi fi sahihil Bukhari alladzi awradahu al-muallifu rahimahullah. Sebagaimana hadis dalam riwayat sahabat Jabir yang tertulis di dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan atau yang didatangkan ya oleh penulis rahimahullah taala ya fasahih annahu la yajib maka yang benar pendapat yang benar adalah tidak wajib ya bal huwa sunnah akan tetapi itu merupakan sunnah gitu ya. Nah jadi di sini kita tahu ya bahwasanya dari suatu hadis itu ulama bisa mengambil atau bisa berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya hal itu wajib, ada yang berpendapat bahwasanya hal itu sunnah gitu. Dan di sini ya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang makan makanan yang sudah dimasak dengan api maka dia wajib wudhu gitu ya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sementara ya Syekh di sini berpendapat ya bahwasanya pendapat yang benar menurut beliau adalah hal itu tidak wajib melainkan sunnah gitu ya. Dan kalau ingin lihat dari pendalilannya maka silakan dibuka hadis riwayat Imam Muslim tadi yang ada di bagian bawah tadi ya footnote-nya gitu ya. Taib. Kemudian ya di sini dikatakan mana tadi ya? Yani al-afdal ya anta tawaddo ya walau kunta ala wudu idza akalta
Yani al-afdal an tatawadda ya walau kunta ala wudu ya. Yaitu yang utama adalah kamu berwudu ya. Meskipun kamu itu sudah dalam keadaan wudu gitu. Jadi memperbarui wudu. Afdolnya begitu. Kalau misal sudah wudu terus dia makan makanan yang sudah termasak dengan api, afdolnya wudu gitu. Meskipun dia sudah wudu gitu. Tapi ini sekali lagi sunnah gitu ya. Ida akal tasyai'an matbukhon ala nar. Kalau kau makan sesuatu yang itu termasak dengan api gitu. Fal afdol anta tawaddo'a walau kunta ala wudu. Maka yang afdol adalah kamu berwudu meskipun kamu sudah dalam keadaan wudu gitu ya. Jadi memperbarui wudunya. Wasahih anahu laisa biwajib walakinnahu sunnah. Dan yang sahih adalah bahwasanya hal itu bukan wajib melainkan sunnah. Lianna akhiral amrain minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Yani adamil iltizami bih. Karena ya akhir dari dua perkara itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meninggalkan wudhu dari apa yang dari dari makanan yang tersentuh oleh oleh api gitu, yaitu tidak mewajibkan akan hal itu. Ya di sini ada lagi tandanya yaitu angka dua ini. Antum bisa lihat ini ya angka dua. Kalau kita lihat di bawah angka dua akhrajahu Abu Dawud kitab Thaharah bab fitar kil wudu mimma massatin nar. Ya. Ini berdasarkan hadis ya dan bisa dilihat nanti hadisnya riwayat Abu Dawud dalam kitab Thaharah berarti bisa lihat di Sunan Abu Dawud gitu ya. Di pembahasan meninggalkan wudhu dari apa yang tersentuh oleh api. Ya. Nomornya ini ya 192 dan juga riwayat Imam An-Nasa'i ya ini banyak ya dalam kitab Thaharah dan juga bab meninggalkan wudhu dari apa yang terubah oleh api nomornya 185 dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ya seperti itu. Taib. Jadi kesimpulannya tidak wajib gitu ya. Dia secara umum ya semua semua makanan gitu. Kompor listrik gimana maksud? Ya dihukumi sama gitu. Dihukumi sama. Taib. Karena kan yang membuat yang membuat ininya kan panasnya gitu. Bukan bukan dari listriknya gitu. Tapi dari panasnya. Wa yadullu li hadza aidan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila natawaddu min humil ibil qala nah. Dan hal ini juga menunjukkan ya dan menunjukkan juga akan hal ini gitu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, natawaddu min humil ibil. Apakah kita berwudu dari daging onta? Maksudnya apakah kita berwudu kalau selesai makan daging onta gitu ya? Maka Nabi mengatakan na'am. Iya gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian orang itu yang nanya lagi. Natawadhu min luhumil ghanam. Apakah kita wudhu kalau habis makan daging kambing gitu? Maka Nabi mengatakan, in syi'ta, kalau kamu mau gitu. Kalau kamu mau. Artinya kalau kamu mau wudhu silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi khusus daging onta, Nabi perintahkan untuk wudhu gitu. Taib. Nah, ini juga bisa ini ada angka 3 ya, in syi'ta. Ya, ini bisa dilihat berdasarkan eh, dewa dari Imam Muslim. Jadi nanti bisa di dalam kitab Sahih Muslim gitu ya. Kitabul Haid dalam kitab haidnya bab wudu dari daging onta gitu ya. Nanti ketemu hadisnya nomor 360 dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Punya kalau ingin melihat riwayat lengkap gitu, versi lengkapnya hadis itu nanti bisa di ini dilihat gitu ya. Nah, ini sudah bagus ini. Jadi sudah ada tahqiq ini. Nah, ini saya sarankan ya, kalau beli misal mau beli kitab eh,
kitab Arab gitu ya. Itu yang ada tahqiqnya gitu. Yang ada tahqiqnya, kemudian ada taklik misalnya di bawahnya gitu ya. Jadi jelas ya kalau misal kita nyari eh, kalamnya Syekh ini berdasarkan apa gitu misalnya. Berdasarkan hadis yang mana atau berdasarkan kitab apa. Nah, itu nanti akan ada footnote-nya di bawah seperti ini. Gitu ya. Dan termasuk juga cetakan itu kalau bisa yang bagus gitu. Karena penting ya. Jadi bukan hanya sekedar baca-baca gitu ya. Tapi kita jadi tahu gitu. Oh ini tuh Syekh itu berdasarkan ini, berdasarkan itu. Gitu. Taib li'anna lahmal ibil idza akalahu al-insanu ya. Karena daging onta apabila manusia itu memakannya untuk itu wudu'uhu walau kana ya, lau kana ala wudu'in ya. Fala budda an yatawaddo ya. Batal wudunya ya. Sekali lagi ini gabung sama kalimat atas ya. Kalimat atasnya tadi karena daging onta apabila seorang manusia memakannya maka wudunya jadi batal. Iya, kalau dia sudah wudhu sebelumnya gitu. Ada orang nih, dia sudah wudhu. Kemudian dia makan daging onta, ya. Maka wudhunya batal gitu. Wudhunya, wudhunya batal gitu ya. Fala budda an yatawaddo, maka wajib baginya untuk wudhu gitu. Ilahnya apa? Allahu alam. Ya. Yang jelas Nabi sendiri yang mengatakan secara sharih daging onta ya anatawaddu min lahumil ibil. Na'am, natawaddu min lahumil ibil gitu ya. Apakah kita wudhu kalau habis makan daging unta? Nabi bilang iya. Ya berarti batal wudhunya gitu ya. Otomatis batal. Dan ada perselisihan juga di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya makan daging unta ini tidak membatalkan wudhu ya. Ini adalah khilaf. Kalau ingin melihat rincinya bisa dilihat di kitab-kitab fikih Syafi'iyah gitu ya. Sementara dalam madhab Hambali misalnya ya berpendapat makan daging unta ini membatalkan wudhu gitu. Taib. Allahu alam ya. Ya, kalau misal kita ingin aman, maka kita pakai kaidah al-khuruj minal khilafi mustahab gitu ya. Keluar dari perselisihan adalah hal yang dianjurkan. Maka ya kita bagaimana afdolnya? Ya afdolnya kalau misal habis makan daging unta wudhu gitu, udah otomatis aman. Dari yang berpendapat makan daging unta batal kita aman. Dari yang berpendapat makan daging unta tidak batal ya kita aman gitu. Seperti itu gitu. Dan di Indonesia ini termasuk sulit dapat daging onta ya. Jadi insya Allah jarang juga terjadi kasusnya gitu ya. Kecuali mungkin orang Indonesia yang dia itu ke Saudi gitu ya. Ke Saudi kemudian dia mampir restoran misalnya, kemudian makan daging onta di sana gitu ya. Nah itu barulah gitu ya ngalami berwudu deh atau dia berwudu karena makan daging onta itu. Tapi kalau di Indonesia ya daging onta ini bisa dibilang ya nggak ada gitu. Sulit gitu kan. Ada mentok-mentok daging apa? Daging kambing ya. Daging kambing nggak batalkan wudhu. Nabi sendiri sudah bilang. Taib. Walakin la yajib ghuslul farji. Akan tetapi tidak wajib mencuci kemaluan atau membasuh kemaluan. Jadi wudhu biasa gitu. Li'annahu mabala wala taghawwata. Karena dia tidak batal karena kencing atau karena buang air besar. Jadi wudhu biasa aja gitu. Innama yajibul wudhu sawa'an kana lahmu ni'an aw matbukhon wa sawa'an akal habra awil kabida awil qalba awil karisha awil am'a ya. Dan mana tadi? Innama yajibul wudhu sawa'un kana lahmu ni'an ya. Dan sesungguhnya ya diwajibkan wudhu itu sama ya. Baik makannya itu dagingnya mentah, daging onta dimakan mentah langsung ya. Aumat bukhon atau dimakan mateng, udah dimasak gitu. Ya misal ada orang makan daging mentah gitu ya. Allah alam ya, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada orang makan daging mentah ya. Mungkin ada sebagian yang mau gitu makan daging onta mentah. Ya.
Tapi kaidahnya yang penting adalah bahwasanya kalau dia makan dagingnya mentah ataupun makan dagingnya matang, ya maka batal gitu. Maka batal wudunya. Taib wasaun akalta al-habra ya. Dan sama saja apakah kamu itu makan daging empuknya, dagingnya itu yang nggak ada tulangnya, awil kabid atau hatinya gitu, hati gitu ya, awil kalbi atau jantungnya gitu ya, awil karish ya. Apa ini karish? Coba saya cari tahu dulu ya. Ini anggota organ tubuh nih. Hmm. Oh perut ya, bagian perut besar atau lambung gitu ya. Perut besar atau lambung pada hewan gitu. Ya lambung ya, lambung sapi ya. Lambung sapi, lambung onta gitu ya. Atau ama ya, atau usus ya. Ama itu usus ya. Usus yang kecil-kecilnya gitu, ususnya itu. Kalau di Indonesia yang usus ya paling usus ayam itu yang sering dipakai. Sate usus itu kan banyak ya. Itu kan sate usus ayam ya. Sate usus kambing aja jarang gitu ya. Ini usus onta ini. Ya, ini lebih jarang lagi itu kan. Ayu syai'in ta'kuluhu minal ba'ir ya. Mana saja yang kamu makan dari onta itu, fa innahu yajibu 'alaika an tatawaddo. Maka wajib bagimu untuk wudhu gitu. Makannya bagian mana aja dari onta, intinya itu bagian tubuh dari onta kamu makan, maka kamu wajib wudhu gitu. Li'annahu kullahu naqidun lil wudhu. Karena semuanya itu adalah pembatal wudhu gitu. Semua anggota tubuhnya onta itu kalau dimakan bisa membatalkan wudhu gitu. Amma ghairuhu fa idza akaltahu madbukhan fal afdal an tatawaddo fala yajibu 'alaika dzalik. Maka amma ghairuhu adapun yang lainnya ya, maksudnya selain onta, ini khusus onta tadi ya bahasan yang batal. Selain onta gimana? Adapun selain onta, maka apabila kamu makannya matbukhon ya, yang sudah termasak, sudah matang ya termasak, fal afdal maka yang utama adalah hmm, kamu berwudu. Ini utamanya. Wala yajibu 'alaika dzalik. Akan tetapi hal itu tidak wajib bagimu. Ya, jadi makan itu makan daging ya, makan apa ya intinya selain daging onta itu aman-aman aja gitu. Gitu ya. Jadi kalau misal eh bulan Ramadan nanti misalnya ya, misalnya kan ada buka bersama gitu ya. Nah, misal di buka bersama itu nanti disajikan tuh ada ayam geprek misalnya atau apa gitu ya. Kemudian azan, misalnya makan dulu, bukan sholat dulu tapi makan dulu. Nah ini dua-duanya sah-sah aja sebenarnya. Ada orang yang mau apa namanya pas buka puasa itu langsung makan berat itu juga nggak apa-apa. Maksudnya secara Islam loh ya. Saya lagi nggak bahas secara kesehatan ya. Secara hukum syar'i itu nggak apa-apa. Mau langsung makan nasi itu nggak apa-apa. Ada yang makannya ringan dulu terus sholat dulu habis itu baru makan berat itu juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak ada eh, konsekuensi hukum Islam di situ gitu. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Karena kadang ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya karena Nabi menyunahkan makan kurma misalnya ya atau minum air ya, berarti yang lainnya itu nggak boleh gitu. Ya, berarti yang lainnya itu nggak boleh. Ada yang beranggapan seperti itu ya. Jadi buka itu harus kurma gitu. Kalau kita buka pakai tempe goreng gimana gitu misalnya. Kalau nggak ada kurma itu ya. Kita buka pakai cilok gimana? Boleh nggak pakai batagor gitu misalnya? Ya boleh-boleh aja gitu maksudnya. Ya Nabi pakai kurma itu anjuran saja gitu maksudnya gitu ya. Sebagian rumah bisa jadi mereka boro-boro bisa punya kurma gitu. Bisa punya kurma ya. Kadang mereka bisa buka saja sudah alhamdulillah gitu. Kadang ada juga sebagian yang pekerja berat. Ya, pekerja berat itu dia misalnya eh, kerja di sawah ya, dari siang sampai sore gitu ya, dari pagi sampai siang, siang sampai sore gitu ya.
atau kerja di toko bangunan misalnya, ngangkut barang ya. Kemudian dan yang lainnya ya, di pasar misalnya ya, jadi kuli angkut itu ya. Ya otomatis begitu buka ya pasti dia lapar karena sudah kerja seharian penuh dan kerjaan yang berat banget gitu ya, nguras tenaga gitu ya, nguras fisik ya, panas-panasan juga apalagi itu ya. Pasti dia perlu minum es, kemudian langsung makan nasi, maka itu sah-sah saja itu, tidak usah dihakimi menyelisih sunnah Nabi itu nggak usah sampai seperti itu nggak menyelisih sunnah Nabi nggak gitu ya. Itu sah-sah aja. Selama yang dimakan itu makanan dan makanannya halal ya, didapatkan dengan cara yang halal, maka nggak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah masih puasa gitu kan. Banyak sebagian kaum muslimin malah mereka bulan Ramadan ya terang-terangan loh. Terang-terangan nggak puasa gitu ya. Tanpa ada sebab syar'i yang diizinkan ya. Padahal dalam syariat Islam ya, kalau misalnya ada seorang yang tidak puasa ya, maka dia tidak boleh menampakkan bahwa dia itu tidak puasa gitu. Dia punya udzur misalnya. Dia punya udzur qadarullah sakit gitu ya. Kemudian dia ingin buka puasa gitu. Dia nggak sanggup puasa karena sakit. Sakitnya berat gitu ya. Kalau dipaksakan bisa tambah parah ya atau tumbang tubuhnya. Ya udah, dia buka, dia makan. Tapi bukan berarti dia kemudian terang-terangan makan di depan umum gitu. Enggak, ya makan di kamar atau sendirian gitu. Ketika di yang lain ya sudah santai saja gitu. Nah, sebagian orang tuh makan di warteg gitu ya misalnya atau di rumah makan ya itu makan dengan terang-terangan gitu. Padahal mereka Muslim gitu dan ini tidak dibenarkan. Kalau hukumnya yang jual gimana, Seth? Kita penjual makanannya. Boleh nggak kita jual makanan tapi jualnya pas bulan Ramadan gitu? Ya boleh-boleh aja. Tapi dilihat dulu apakah yang akan makan itu sebagian besar adalah yang sengaja puasa tanpa udzur atau orang yang membeli itu adalah orang-orang yang dia itu berbuka karena udzur gitu. Kalau sudah tahu yang beli itu mayoritas adalah orang-orang yang dia itu sengaja nggak puasa dan kita membantu mereka yang berarti ini tangawun alal ismi wal udwan gitu ya. Tolong menolong dalam dalam dosa. Iya. Tapi kalau memang kita aslinya ya nggak membuka gitu misalnya. Atau kita buka ya, tapi khusus bagi orang-orang yang udzur misalnya ya. Memang udzur, memang nggak apa namanya nggak kuat puasa atau memang dia ini jadi kita layani gitu. Dia nggak bisa nyari makanan lain misalnya. Bahkan lebih afdol juga kalau misal ya ada orang yang dia itu jualan itu mendekati buka puasa saja gitu. Kalau istilahnya ini apa ya eh, takjil buat ngabuburit gitu ya itu jauh lebih afdol ya. Dan kalau bisa itu dipastikan bahwasanya yang beli itu memang orang-orang yang kan dipakai buka puasa gitu ya. Itu jauh lebih utama lagi. Intinya ya, kalau ada orang yang terang-terangan tanpa udzur, kemudian dia berbuka puasa ya, tanpa ada sebab syar'i ya, maka tidak kemudian kita serta-merta langsung membantunya seperti itu enggak. Ya. Kalau orangnya pekerja berat gimana, Ustaz? Dia kuli ya misalnya. Kuli bangunan kan berat banget ya, capek. Apakah dia boleh membatalkan puasanya? Ya. Maka dia tetap wajib niat puasa dari malam, gitu ya. Dari malam dia niat puasa, ya. Kemudian dia pagi hari juga menjalani puasa biasa. Nah, ketika dirasa tubuhnya ternyata nggak kuat, ya, ya syuku alaihi ya, berat atasnya. Maka dia buka itu. Dia buka. Ini khusus pekerja berat loh ya, bukan pekerja ringan ya. Yang kerjanya di kantor megang laptop ya enggak itu. Atau kerjanya ngajar gitu ya, ya enggak lah. Ngajar kan itu bisa sambil duduk, ya, kadang juga nggak terlalu capek itu ya. Kalau ini kerjanya panas-panasan ngangkut semen segala macam ngangkut ini ya, ya itu kan capek ya. Berat banget ya. Maka dia tetap niat puasa, kemudian
ketika pertengahan hari misalnya ngerasa nggak kuat tubuhnya, benar-benar udah nggak bisa lagi. Kalau nggak gitu maka dia nggak bisa kerja, ya maka dia batalkan. Tapi dengan niat membatalkan puasanya itu niat uzur gitu, niat karena emang tubuhnya nggak kuat ya. Dan ini yang membedakan antara orang yang memang sengaja nggak puasa sama m- sengaja berbuka karena nggak mau puasa, sama orang yang sengaja berbuka karena dia itu ada uzur. Jadi diniati, berbukanya itu diniati gitu. Kemudian dia wajib mengkodok ya puasanya di hari-hari yang lain gitu. Taib. Kemudian ya selanjutnya ya. Hadhihi minal adabi wal haqiqah anna hadzal kitab Riyadhus Shalihin lin Nawawi rahimahullah taala kitabun jami'un nafi'. Dan ini ya termasuk ke dalam adab-adab yang secara hakikat bahwasanya kitab ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin milik Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah kitab yang terkumpul di dalamnya banyak manfaat. Wa yasduqu alaihi annahu Riyadhus Shalihin. Dan sungguh benar ya atasnya ya, benar atasnya bahwasanya dia memberikan nama kitabnya ini Riyadhus Shalihin gitu ya. Riyad itu tamannya, taman ya. Kemudian shalihin orang-orang soleh ya. Fafihi min kulli zaujin bahij. Maka ya karena di dalamnya ya itu terdapat keindahan-keindahan gitu. Fihi asya'un katsirah min masailil ilmi. Di dalamnya ada banyak sekali hal-hal dalam masalah-masalah keilmuan. Wa masailil adab dan juga masalah-masalah adab. La takadu tajiduha fi ghairih. Dan hampir tidak didapati hal-hal seperti itu pada kitab-kitab lainnya. Gitu ya. Oleh karenanya, kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi kitab yang bisa dikatakan paling banyak dikaji oleh kaum muslimin. Ya, nomor dua paling banyak dikaji. Kalau antum apa namanya bisa eh, adakan, antum lihatlah hampir seluruh ya kaum muslimin itu yang entah yang ini mohon maaf ya, entah Salafi misalnya atau Muhammadiyah ya atau NU ya atau mana aja gitu ya. Itu bahas kitab Riyadhus Shalihin gitu. Kan ada kadang sebagian ustadz yang dia mau membahas kitab ini tapi nggak mau membahas kitab ini. Mau mengajarkan kitab ini tapi nggak mau mengajarkan kitab yang ini itu. Karena merasa kitab itu terafiliasi oleh kelompok tertentu gitu ya. Tapi enggak dengan kitab Riyadhus Shalihin gitu. Ini kitab yang Masya Allah gitu. Di semua afiliasi itu dibahas gitu. Di semua afiliasi itu dibahas gitu. Di NU, apalagi karena mereka bermadzhab Syafi'i ya, otomatis mereka membahas kitab-kitabnya Imam Nawawi. Itu imamnya mereka gitu ya. Dalam madhab pasti dibahas gitu ya. Kitab-kitab Imam Nawawi kan banyak. Ada Al-Adhkar, ada Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian kitab fikihnya adalah Minhaj ya atau apa namanya Majmu' ya, Syarah Muhadzab ya dan yang lainnya. Ini banyak ya. Jadi kalau misal dibahas itu sangat 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 apa namanya sangat wajar sekali gitu. Dari kalangan Salafi ya, di Indonesia misalnya ya, itu juga pasti dibahas gitu. Karena banyak dari ulama-ulama Salafiyah atau Salafiyin ya dari Saudi itu juga membahas kitab ini gitu, mensyarah kitab ini gitu. Contohnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ini membahas kitab ini gitu kan. Dan juga syekh yang lain bahas kitab ini tuh banyak karena memang kitab ini sekali lagi punya manfaat yang banyak banget gitu. Makanya eh bisa dikatakan ya rugi aja kalau misal nggak bahas kitab ini tapi di lingkungan itu nggak sampai sampai nggak dibahas gitu. Itu rugi gitu. Dan kitab Riyadhus Shalihin ini hanya kalah dari satu kitab yang dibaca paling banyak oleh kaum muslimin yaitu Kitabullah gitu ya, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Nah, yang kedua adalah Riyadhus Shalihin gitu. Itu seperti itu. Taib. Fanas alullaha an yanfa'ana bima 'allamna innahu ala kulli syai'in qadir.
Maka kita memohon kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang kita pelajari. Sesungguhnya dia terhadap segala sesuatu itu punya kemampuan gitu, atau dia mampu. Ya, Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatunya. Seperti itu ya. Alhamdulillah selesai terkait pembahasan kitab pembahasan hari ini di bab adab apa ini ya? Apa ini? Menjilati jari kalau nggak salah ya. Nah, menjilati jari juga mengambil makanan yang jatuh gitu ya. Tapi di sini ada sedikit pembahasan yang lain. Taib, ada pertanyaan sebelum ditutup, Pak Fatal? Fatal asatidah, asatidah sih. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada berarti kita cukupkan saja untuk pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.